Di berita-berita yang muncul, saya baca Pak Mahfud mengatakan begini, bahwa kampus itu sebaiknya menjadi oposisi yang kritis dan objektif terhadap pemerintah. Apa maksud dari pernyataan Pak Mahfud itu, Pak? Saya kan bicara di depan alumni perguruan tinggi, di mana yang hadir Ya, tentu saja banyak pejabat, banyak alumni dari berbagai jabatan, bukan hanya dari alumni UI, alumni-alumni kampus lain juga banyak hadir. Sehingga saya mengingatkan bahwa kampus itu dulunya punya fungsi sebagai menara api, yaitu memberi penerangan dan pencerahan kepada masyarakat, bukan menara gading yang hanya tampak indah tapi hanya bisa dilihat dari jauh keindahannya. Ada juga seharusnya kampus menjadi penyejuk. Nah, alumni-alumni UI ini dan alumni perguruan tinggi sekarang ini kan macam-macam ya. Ada yang bersikap kritis tapi banyak yang penakut. Terutama kampus-kampus itu ndak berani ngomong, kalau ngomong hanya bisik-bisik gitu. Ndak seperti dulu kan, kalau ngomong bisa terbuka melalui seminar. Karena apa? Karena di kampus sekarang kayaknya ada proksi gitu ya. Proksi itu artinya orang yang memecah, menawari kenyamanan tertentu agar diam dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu saya katakan kampus harus tetap kritis. Tetapi saya mulai dengan pernyataan kritis itu harus tetap objektif, melihat situasi sehingga memuji dan mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh pemerintah sudah baik ya kita puji. Yang tidak baik ya kita luruskan. Maka saya katakan Anda jangan sekali-kali menjadi nihilis, mengatakan semua yang dikatakan pemerintah dilakukan pemerintah salah. Enggak, banyak yang bagus gitu, banyak yang bagus. Jangan nihilis. Jangan juga sampai fatalis menyatakan ya udahlah serahkan terserah kita ndak bisa apa-apa udah diem aja. Itu juga tidak boleh. Menganggap semuanya salah lalu ngamuk-ngamuk gitu karena nihilis atau fatalis. Wah serahkan aja lah ke pemerintah. Sudah ndak bisa diingatkan terserah aja kita nerima aja apa yang mau kita terjadi pada kita tuh terserah pemerintah punya tanggung jawab. Juga jangan sampai bersikap skeptisme radikal. Selalu mempersoalkan apa yang ditanyakan, yang dikatakan belum jelas sudah dibantah, sudah diserang. Ini bagian dari omon-omon, nggak boleh begitu. Nggak boleh dikatakan hanya bagian dari omon-omon. Kita dengarkan dulu masalahnya. Sehingga jangan sampai skeptis radikal. Dan juga jangan pesimisme ekstrim. Sudah, apa? Udahlah, apa kayak gini nggak bisa harapan, nantilah busuk-busuk sendiri. Itu pesimisme ekstrim namanya. Nah kita orang kampus tuh harus objektif. Yang baik ya katakan baik. Yang jelek katakan jelek. Misalnya apa? Program makan bergizi gratis itu kan baik, sudah dijanjikan harus dipenuhi gitu. Kita masa mau menyerang masalah makan bergizi gratis? Tidak gitu. Begitu juga tentang kenaikan gaji hakim, guru-guru honorer, ASN dan sebagainya. Bahkan program masuk perguruan tinggi negeri gratis itu kan harus didukung ya. Nggak usah, nggak boleh dinyinyiri gitu. Nah, soal teknisnya bagaimana biar pemerintah yang cari jalan karena dia yang punya sumber daya untuk melakukan itu. Food estate misalnya, ya kita dukung, kita perlukan kedaulatan pangan. Termasuk yang akhir-akhir ini misalnya efisiensi. Loh, efisiensi itu nggak boleh dikritik secara membabi buta menurut saya. Karena sejak zaman Orde Baru kita mengeluh pemerintah ini tidak efisien. Kita melakukan reformasi untuk efisiensi. Agar tidak terjadi kebocoran. Kita dukung efisiensi itu. Jangan nyinyiri terus gitu. Dulu kita yang berjuang, kenapa kita berjuang melakukan reformasi? Karena anggaran misalnya, merujuk pada Pak Sumitro, minimal 30% bocor APBN itu. Berarti tidak efisien. Dikorupsi juga. Ya, sehingga efisiensi itu harus menjadi program andalan. Tapi persoalannya, pemberlakuan efisiensi itu bukan berarti pemotongan anggaran semata. Anggaran yang sudah benar tidak harus dipotong. Anggaran yang sudah berjalan tidak harus ditiadakan, gitu. Anggaran hanya dijadikan kompensasi. Karena kami ngasih makan gratis, maka anggaran ini harus dipotong. Bukan begitu efisiensi. Efisiensi itu untuk yang bagus-bagus, cari sumber-sumber produktif untuk membiayai. Tapi untuk program yang sudah berjalan menjadi program rutin, apalagi proyek multi-year, itu tidak bisa dipotong begitu saja. Kalau cuma
mau ngasih ngangkat gratis lalu mengambil anggaran yang menyebabkan orang kehilangan lapangan kerja di infrastruktur, di pendidikan dan sebagainya, yaitu namanya bukan efisiensi. Kita anggap efisiensi itu penghambur-hamburan uang, jalan ke luar negeri tanpa jelas tujuannya, tidak memberi kontribusi apa, hanya jalan ke luar negeri setiap akhir tahun anggaran, rapat di hotel-hotel. Karena apa? Karena dapat kesempatan untuk menghabiskan uang, mendapat SPPD, kemudian anggarannya dianggap memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, itu efisiensi namanya yang harus dilakukan. Gitu. Oleh sebab itu kita dukung tindakan efisiensi itu karena inefisien itu bagian dari cara orang melakukan korupsi yang harus kita perangi. Tapi efisiensinya harus tepat. Efisiensi itu bukan harus memotong dirata-ratakan anggaran ini potong sekian ratus persen, ini sekian puluh persen, ini sekian dan seterusnya itu bukan efisiensi namanya, tidak ada perhitungannya. Pemerintah juga harus rasional, tapi masyarakat seperti kita tidak boleh bersikap nihilis, melainkan kritis objektif. Misalnya tadi ya saya bicara efisiensi apa yang harus dilakukan, bukan sekedar mencari biaya dari anggaran yang sudah ada dipotong lalu dipindah ke anggaran lain tanpa dilihat urgensi masing-masing, malah mengacaukan. Kan itu keluhan masyarakat yang banyak pertanyaan muncul kepada kita dari netizen. Itu harus kita puji, harus kita kritisi. Yang harus kita kritisi misalnya yang tidak boleh kita berhenti kalau dalam konteks kita, misalnya politik hukum sekarang ini dikalahkan oleh politisasi hukum. Tahu artinya? Politik hukum itu artinya arah hukum yang harus dibangun agar negara ini baik, itu politik hukum namanya. Tapi di dalam praktek banyak dikalahkan oleh politisasi hukum. Hukum dan proses-prosesnya itu dikalahkan oleh oligarki. Proses-proses hukum yang seharusnya sudah jelas bulat tidak karuan karena ada orang main di belakangnya dan negara tidak berdaya. Itu namanya politik hukum dikalahkan oleh politisasi hukum. Nah, orang yang secara akademik tidak bisa membedakan itu, selalu menyamakan, wah itu politik hukumnya salah. Tidak ada politik hukum yang salah. Politik hukum itu adalah arahan hukum yang harus dibuat dan ditegakkan untuk mencapai tujuan negara agar negara baik, itu politik hukum. Tapi kalau politisasi hukum itu adalah penggunaan hukum untuk menghancurkan kehidupan bernegara, itu politisasi. Pelaksanaan hukum, penggunaan hukum untuk menabrak politik hukum, itulah politisasi hukum. Nah, itu yang harus kita kritisi, sehingga misalnya penegakan hukum jangan hanya main gertak dong, kan sudah jelas siapa yang harus dilakukan. Jangan kontraproduktif antara semboyan dengan fakta lapangan, gitu. Itu yang harus kita kritisi. Bahkan sampai ada yang mengatakan hukum di Indonesia itu diatur oleh oligarki. Kalau Anda punya masalah hukum, jangan datang ke pengadilan, jangan minta tolong ke oligarki aja. Nanti tinggal deal dengan oligarki, selesai di situ. Nah, kalau sampai ini yang terjadi, ini negara ini kehilangan arah, disorientasi namanya. Kalau sudah disorientasi, gilirannya akan menimbulkan distrust, ketidakpercayaan. Kalau sudah distrust, akan banyak pembangkangan yang seperti kita lihat sudah mulai terjadi sekarang, terang-terangan maupun tidak. Gitu. Nah, distrust, disobedience, pembangkangan akan juga mengantar pada timbulnya disintegrasi kalau kita tidak hati-hati. Itulah kemudian nasionalisme kita dipertaruhkan di sini.